Tujuan utama bagi setiap trader atau investor adalah mencapai keuntungan yang konsisten dari setiap transaksi mereka di market. Untuk itu, menentukan strategi trading yang tepat adalah panduan yang sangat penting untuk bertahan dalam jalur kemenangan yang diinginkan. Hai traders, selamat datang di episode lain dari channel ini. Pada materi kali ini, saya akan memperlihatkan dua strategi ICT konsep yang dapat memberikan kalian wawasan tentang pergerakan arah market. Selain itu, strategi ini juga dapat membimbing kalian untuk menentukan titik entry dan exit yang potensial. Oleh sebab itu, saya harap kalian dapat mengikuti video ini hingga akhir, agar dapat memahami isi dari materi yang akan kita bahas kali ini. Untuk memahami lebih dalam tentang salah satu strategi ICT yang akan kita bahas, kita harus memahami terlebih dahulu 3 konsep penting yang mendasari strategi ini. Pertama, kalian harus memahami secara detail konsep pola IBC pattern. Apa itu pola IBC? Pola IBC adalah pola pergerakan yang dibentuk oleh 3 gelombang pergerakan harga. Misalnya, dalam skenario bullish, pola IBC dimulai dari gelombang A, lalu kemudian retracement bearish ke gelombang B, dan diakhiri gelombang C yang bergerak ke atas. Pada gelombang A, merupakan pergerakan rally bullish yang terjadi di market. Lalu pada gelombang B, akan terdiri dari beberapa candle bearish dan tidak harus terjadi penurunan yang signifikan. Biasanya, gelombang B akan terlihat seperti pergerakan konsolidasi. Lalu pada gelombang C, ini merupakan pergerakan liquidity sweep, yang terjadi untuk mengambil likuiditas di atas level gelombang A. Untuk memahami lebih dalam tentang pergerakan pola IBC, perhatikan skema berikut ini. Pada pola IBC bearish, hanya valid ketika pergerakan gelombang C menyapu likuiditas di atas titik tertinggi dari gelombang A dengan hanya satu candle atau hanya menggunakan shadow saja. Dan candle kedua setelahnya tidak boleh close atau lebih tinggi dari body atau sumbu candle pertama. Begitupun sebaliknya. Pada pola IBC bullish, hanya valid ketika gelombang C menyapu likuiditas di bawah titik terendah gelombang A dengan menggunakan satu candle atau shadow saja, dan candle atau shadow kedua tidak boleh terbentuk atau tertutup lebih rendah dari body atau shadow candle pertama. Setelah kalian memahami pergerakan pola IBC, mari kita lanjutkan ke konsep kedua, yaitu market struktur. Bayangkan kita berada dalam struktur uptrend dengan serangkaian pergerakan, higher high dan higher lows. Dalam kasus ini, setiap titik tertinggi dan terendah merupakan level struktur dari market. Dan titik tertinggi dan terendah yang paling terbaru inilah yang nantinya akan kita pantau dalam strategi kali ini. Dalam konsep market struktur, jika pergerakan harga berhasil menembus titik tertinggi sebelumnya, hal ini menunjukkan kecenderungan harga akan terus bergerak naik, dan biasanya disebut sebagai break of struktur. Sebaliknya, jika harga menembus titik terendah sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa tren harga akan berbalik arah, atau biasa disebut sebagai change of character. Di sini poin penting yang harus dipahami dalam market struktur adalah bahwa break of struktur akan tetap valid meskipun hanya shadow yang berhasil menembus di atas level struktur tertinggi sebelumnya. Namun, untuk change of character, pergerakan harga perlu benar-benar menembus dan menutup candle di bawah level struktur market sebelumnya. Selanjutnya, mari kita bahas konsep terakhir dalam strategi kali ini, yaitu fair value gaps. Fair value gaps mengacu pada area di mana harga bergerak dengan cepat dan signifikan, tanpa adanya pergerakan harga yang berlawanan dalam waktu singkat. Umumnya, pergerakan ini terjadi karena terdapat ketidakseimbangan antara supply dan demand, yang menyebabkan harga bergerak tajam dan cepat. Fair value gaps adalah contoh umum dari zona inefisiensi, yang terjadi ketika harga pembukaan candlestick berada di atas atau di bawah harga penutupan candlestick sebelumnya. Dalam skenario bullish, fair value gaps terjadi ketika harga pembukaan candlestick baru berada di atas harga penutupan candlestick sebelumnya. Ini menandakan adanya permintaan yang kuat dan terjadi sentimen positif di market. Sementara dalam skenario bearish, fair value gaps terjadi ketika harga pembukaan candlestick baru berada di bawah harga penutupan candlestick sebelumnya. Ini menandakan adanya penawaran yang kuat dan sentimen negatif di market. Setelah kita sudah membahas dasar-dasar konsep di dalam strategi yang akan kita gunakan, mari kita beranjak untuk melihat langkah-langkah dan aturan yang perlu kita ikuti dalam menggunakan strategi ini.
Langkah pertama, temukan pola EBC yang valid di time frame 15 menit. Langkah kedua, zoom ke time frame 1 menit dan cari chance of character yang valid. Langkah ketiga, deteksi fair value gaps yang berdekatan dengan pergerakan harga saat ini. Bayangkan kita berada dalam struktur market seperti ini. Dan kita menemukan pola EBC yang valid, di mana pergerakan harga pada gelombang C, berhasil menyapu likuiditas di atas titik gelombang A, dengan satu candle rejection dan kemudian harga berbalik arah ke bawah. Langkah berikutnya, kita akan fokus ke pergerakan gelombang C, dan kita bisa zoom in ke time frame 1 menit dan menunggu munculnya pergerakan chance of character yang valid. Ciri-ciri dari chance of character yang valid dalam strategi ini adalah: setelah pergerakan harga berhasil mengambil likuiditas di atas gelombang A, pergerakan harga harus berhasil menembus dan close di bawah level higher low terbaru ini. Langkah berikutnya adalah mencari fair value gaps yang berdekatan dengan pergerakan harga saat ini. Umumnya, fair value gaps akan terbentuk saat terjadi pergerakan chance of character ini. Namun bagaimana jika dalam pergerakan ini kita menemui lebih dari satu fair value gaps? Walaupun semua fair value gaps dapat memberikan kesempatan entry yang baik, titik pentingnya adalah bahwa fair value gaps tertinggi yang berada paling dekat dengan area likuiditas ini, memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Dalam contoh ini, bayangkan kita menemui fair value gap di area ini. Maka langkah terakhir adalah, kita akan menempatkan sell limit order pada area fair value gaps. Selanjutnya, ketika harga bergerak naik untuk menutup area fair value gap ini, seketika itu juga order kita telah diaktifkan, untuk itu kita bisa menempatkan stop loss di atas fair value gap. Sedangkan untuk menentukan area take profit yang rasional dalam strategi ini, kita akan zoom out ke time frame 15 menit dan kita akan menargetkan area gelombang B sebagai area take profit rasional. Setelah kalian memahami rules dalam strategi kali ini, sekarang mari saya perlihatkan contoh ke dalam real chart. Sebagai contoh, saya menggunakan chart Euro USD di time frame 15 menit. Di sini terlihat pergerakan harga membentuk pola EBC dengan gelombang A, gelombang B, dan gelombang C. Setelah mengidentifikasi pola EBC ini, langkah selanjutnya adalah memastikan apakah pola EBC ini valid atau tidak. Untuk itu, kita akan tarik garis dari titik terendah gelombang A, hingga harga saat ini. Pola EBC bullish, hanya valid jika titik tertinggi gelombang C menyapu likuiditas di bawah titik terendah gelombang A, dengan hanya satu candle, atau shadow-nya saja, dan candle kedua tidak boleh close atau terbentuk lebih rendah dari shadow candle pertama. Jadi dalam case ini, kita bisa katakan bahwa pola EBC ini valid. Kemudian, kita beralih ke time frame 1 menit dan menunggu perubahan struktur market atau chance of character terjadi. Setelah pergerakan harga berhasil menembus dan closed dari level higher low sebelumnya, kita telah mendapatkan chance of character yang valid. Untuk itu langkah selanjutnya adalah mencari fair value gaps yang terbentuk di pergerakan chance of character ini untuk menempatkan order buy limit. Dan langkah terakhir adalah, kita akan menunggu pergerakan harga menjemput order yang kita tempatkan sebelumnya dan untuk stop loss, kita bisa menempatkan beberapa poin di bawah zona fair value gaps. Seperti yang dapat kalian lihat. Pergerakan harga berhasil menjemput order yang kita buat, untuk itu kita bisa zoom in ke time frame 15 menit, dan kita bisa menempatkan take profit pada area gelombang B. Di sini kita dapat melihat harga bergerak sesuai analisa yang kita buat, dan dengan menggunakan strategi ini, kita mendapatkan risk and reward 1:4 sampai 1:10 yang menurut saya itu adalah RR yang sangat bagus. Sekian untuk materi kali ini, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.